Selamat pagi Ananda semua. Ini siang ya? Lupa Ibu, karena biasanya kita ngajarnya pagi, jadi lupa kalau ini udah siang. Gimana? Siang ini masih semangat nggak? Harus semangat ya. Sebelum mulai kita dulu, biasanya yang mimpin doa siapa? Riki. Ricci nggak Pak Ricci? Kita berdoa dulu Ricci. Semua siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat siang, Bu. Siapa yang nggak masuk hari ini? Sini Bu. Kenapa? Sakit Bu. Selamat siang. Kita akan melanjutkan materi pelajaran kita. Ini materi baru di semester 2 ya. Materinya fungsi. Waktu SMP sudah belajar materi fungsi? Sudah. Nah, apa aja yang kalian ketahui tentang materi fungsi? Sebelum Ibu mulai, materi fungsi apa aja yang dipelajari di SMP? Ada yang bisa angkat tangan Clara? Clara dari SMP Unggul ya? Ya, apa aja yang dipelajari Clara waktu di SMP? Di materi fungsi ada dua jenis, fungsi kuadrat dan fungsi linear. Waktu di SMP ada yang namanya daerah asal, daerah hasil. Nah, kalau daerah asal apa namanya? Domain. Kalau daerah lawan apa? Indah? Kodomain. Ya, berarti masih ingat ya materi SMP. Bagus. Nah, sekarang kita akan masuk materi fungsi di kelas 10 SMA. Ini materinya ada kompetensi dasarnya. Coba dibaca Denny, yang besar Denny. Kompetensi dasar 3-5. Menjelaskan dan menentukan fungsi, terutama fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Secara formal yang meliputi notasi, daerah asal, daerah hasil, dan ekspresi simbolik, serta sketsa grafiknya. 4.5. Menganalisa karakteristik masing-masing grafik, titik potong dengan sumbu, titik puncak, dan Nggak kelihatan ya? asymptot, dan perubahan grafik fungsinya akibat transformasi f kuadrat x 1 per fx dan fx mutlak dan sebagainya. Oke, terima kasih Denny. Nah, berikutnya ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum masuk ke tujuan pembelajaran hari ini, nah, ini kita ingat kembali ada diketahui himpunan A 2579 dan himpunan B 710 12 14 16. Jika hubungan anggota A dengan anggota B ditunjukkan dengan 2 ke 7, 5 10, 7 12 dan 9 14, maka gambarlah diagram panah relasi himpunan A ke B. Nah, tuliskan relasi yang mungkin dari himpunan A ke B. Yang diagram panah. Kalau diagram panah ini SMP sudah belajar. Siapa yang mau nyoba? Masih ingat? Diagram panah. Anip, mau? Iya, gambar diagram panah. Di sini aja nih, nggak mau ininya.
Nah, kalian ada di bukunya masing-masing ya. Silakan dibuka di buku matematikanya selagi Hanif mengerjakan di depan. Materi fungsi ada di halaman 212. Nah, silakan dibuka. Oke, terima kasih Hanif. Nah, ini adalah diagram panah, berarti yang menyatakan himpunan A ke himpunan B. Lalu pertanyaannya, apakah relasi tersebut merupakan fungsi? Nah, ini masih pelajaran SMP. Fungsi atau bukan? Fungsi. Siapa? Angkat tangan. Kalau rame-rame berani. Ayo. Nah, siapa dulu nih? Ini. Fenomena fungsi satu-satu setiap anggota A harus mempunyai satu pasangan, sedangkan anggota B tidak perlu mempunyai pasangan. Oke, ya benar. Jadi ini adalah fungsi. Karena setiap anggota A harus mempunyai pasangan tepat satu di anggota B. Oke. Dan sedangkan B tidak memiliki pasangan, tidak apa-apa kan? Berarti anggota A ini tidak boleh jomblo. Anggota B boleh jomblo. Anggota A boleh selingkuh nggak? Nggak boleh. Dia harus punya pasangannya satu. Anggota B boleh selingkuh? Boleh. Jadi dia boleh punya pasangan lebih dari satu. Oke. Nah, sekarang kita akan tujuan pembelajaran hari ini, baru kita masuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Coba dibaca Richard, nampak nggak Cak? Ya. Maka tujuan pertemuan ini melalui model problem based learning dan kegiatan tanya jawab peserta didik mampu satu, menentukan fungsi linear dan sketsa grafiknya dengan benar, dan yang kedua menentukan fungsi kuadrat dan sketsa grafiknya dengan benar. Oke, berarti ini tujuan pembelajaran kita sampai selesai nanti adalah untuk menentukan fungsi linear dengan cara menggambar grafiknya. Ada juga menentukan fungsi kuadrat dan sketsa grafiknya juga. Ensin dari mana? Kan sudah tahu jam segini mau masuk ya, duduk di sana Kensin. Oke, nah sekarang kita akan lihat contoh penerapan fungsi linear. Tadi kan sudah tahu tujuannya, fungsi linear dengan fungsi kuadrat ya, menggambar grafik. Tapi kan belum tahu fungsi linear itu gunanya untuk apa, fungsi kuadrat gunanya untuk apa, ya kan? Siapa yang sering nanya dengan ibu, Bu ngapain belajar XY, nanti juga pas kerja ada XY, ya enggak? Ya. Jadi penting nggak belajar MTK? Nah, tapi katanya tadi kalau kerja nggak pakai. Nih, gunanya kita belajar fungsi linear dengan fungsi kuadrat. Nampak nggak di belakang tulisannya? Coba Ricci yang di belakang kelihatan nggak? Nah, coba baca Ricci. Contoh penerapan fungsi linear di kehidupan sehari-hari. Ternyata fungsi linear memiliki manfaat di dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah untuk menentukan jarak dalam kecepatan. Setiap orang yang berlari pasti membutuhkan kecepatan untuk dapat berlari dan berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Pada saat berlari, seseorang bisa mempercepat, memperlambat, bahkan berlari dengan kecepatan tetap. Ini fungsi linear memiliki manfaat di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah menentukan jarak dalam kecepatan. Jadi kalau kecepatan itu biasanya ada di mana? Fisika, speedometer, naik motor ya kan ada kecepatannya 5 km per jam gitu. Nah dari situ kita nanti tahu jaraknya, bisa dihitung jaraknya berapa. Nah ini yang fungsi kuadrat contohnya. Yang cewek lagi lah baca, siapa? Aslam, baca Bang. Oh iya lupa ya, nggak konsen ibu. Yang cewek ibu bilang ya, lupa. Siapa yang cewek baca? Melani baca. Fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi kuadrat juga bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan proyektil karena kurvanya menyerupai lintasan benda jatuh. Seseorang bisa menghitung puncak tertinggi benda yang dilempar atau kecepatan bola pada lintasan parabola dengan persamaan fungsi kuadrat
Ya, jadi fungsi kuadrat juga bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan proyektil karena kurvanya menyerupai lintasan benda jatuh. Jadi kalau kita melempar, anggap aja lah melempar bola gitu ya. Ada nggak melempar bola pasti melambungnya naik terus turun lagi nggak? Ya kan? Nah, jadi kita bisa menghitung puncak tertingginya, kecepatan bola itu bisa dihitung dengan matematika. Dengan fungsi kuadrat ini bisa dihitung. Biasanya kalau menghitung-hitung seperti ini itu di pelajaran apa? Fisika. Terus ada lagi misalnya materi deret, pembelahan sel itu pelajaran apa? Tapi barisan dan deretnya di MTK kan? Nah, jadi matematika itu bisa juga disebut dengan Queen of Science. Wih, hebat ya. Queen of Science artinya apa? Iya, ratunya ilmu pengetahuan. Jadi barisan dan deret ilmunya di matematika, tapi dialihkan ke biologi. Fungsi kuadrat, fungsi linear di matematika, tapi yang dipakai oleh fisika. Misalnya kalkulus integral, menghitung luas benda tak tentu. Nah, itu kan yang menghitung bukan orang MTK kan nantinya ya. Ada lagi bagian geografi, entah bagian apa. Jadi MTK adalah ilmunya pengetahuan. Nanti bisa diaplikasikan ke bidang-bidang ilmu yang lain. Nah, jadi penting belajar MTK, jangan malas. Yes. Makanya yang bilang MTK nggak penting hati-hati ya. Oke. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Nggak ada. Nah, sekarang Ibu ingin memberikan masalah ke kalian. Ya, siang-siang, panas-panas. Kan nggak panas ya, ber-AC ya. Jadi, ini ada sebuah masalah yang nanti kalian harus selesaikan bersama-sama, berkelompok. Diselesaikan secara kelompok dan nanti Ibu akan menilai. Ini instrumen penilaiannya di sini. Ada penilaian sikap. Jadi yang biasanya jingkrak-jingkrak, yang biasanya nyontek, nih ada penilaiannya jujur, spiritual. Nah, tadi kalau yang tidak berdoa tadi siapa Ibu nilai? Bertanggung jawab, harus kerja masing-masing, percaya diri, disiplin. Ada penilaian pengetahuan, nanti akan Ibu kasih soalnya. Lalu ada penilaian keterampilan. Nah, ini penilaian keterampilan dari hasil kalian nanti mengerjakan LKPD. Jadi Ibu sudah menyiapkan LKPD. Apa kepanjangan LKPD? Lembar kerja peserta didik. Ya, baca kan? Ya, lembar kerja peserta didik. Jadi nanti ini akan Ibu bagikan. Kalian akan bekerja secara kelompok. Dan di sini ada permasalahannya. Ini permasalahannya. Ini yang pertama. Permasalahan yang pertama, tadi kan kita tahu cuman angka, grafik kan. Sekarang masalahnya ke soal cerita. Kalian harus menganalisis. Pak Tono seorang pedagang jeruk. Ketika seorang membeli 2 kg jeruk, pembeli tersebut membayar 8.000. Kemudian pembeli lain membeli lagi 3 kg jeruk, 12.000. Terus pembeli yang lain membeli lagi 4 kg jeruk, 16.000. Buatlah sketsa grafiknya. Nah, jadi ini harus dianalisis. Kalau tadi kan enak, ada angka, tinggal dibuat gambarnya ya kan. Nah, sekarang dari soal cerita ini kalian harus buat dia ke dalam matematikanya, lalu dibuat lagi ke dalam bentuk grafiknya nanti. Ini yang untuk linear. Untuk permasalahan dari fungsi kuadrat. Nih. Nah, fungsi kuadrat ini lebih menganalisis soalnya. Jadi tidak langsung dapat nantinya. Kalian harus menganalisis dulu gimana bisa buat permasalahan ini cuman ada satu angka di situ ya. Pak Budi akan memagar kebun sawit miliknya dengan kawat berduri yang berbentuk persegi panjang. Jika kawat yang tersedia 20 meter, maka luas maksimum kebun tersebut adalah hanya ada angka 20.
Jadi kayak mana buat grafiknya nanti? Susah atau enggak? Susah. Ya nanti kan bersama-sama dalam satu kelompok. Ya. Nah, sekarang kita akan buat kelompok biar adil. Ibu yang tunjuk atau mau kelompok sendiri? Ibu yang tunjuk. Biar adil, nanti milih-milih teman. Untuk pembagian kelompok seperti biasa, pembagiannya acak random dari Hanif. Berapa orang dulu di sini hadir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kita bagi satu kelompok 4 atau 5 orang. 5 orang. Jadi ada yang 4, ada yang 5 orang ya. Silakan dari Hanif 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4. 2, 5, 3. Oke. Berarti yang kelompok 1 angkat tangan. Oke, ini teman-temannya sudah kelihatan? Oke. Silakan kelompok 1 berpindah di sebelah sini. Kelompok 2 angkat tangan. Siapa lagi? Cuma bertiga ya. Indah kelompok berapa? Oh, kelompok 2. Kelompok 2 silakan di sebelah sini. Kelompok 3 di ujung belakang. Kelompok 4 di sebelah kanan belakang, Ibu. Ricci kelompok berapa, Ci? 5 di tengah aja belakang. Kelompok berapa? Kelompok 2. Tuh, ini mana kelompoknya? Sini aja sih, biar nggak terlalu mepet. Itu buku siapa jatuh? Siapa lagi yang belum dapat LKPD? Kelompok Dani sama kelompok silakan dikerjakan per kelompok. Kalau ada pertanyaan atau ada yang tidak dimengerti, boleh tanya ke Ibu langsung. Boleh dibuka buku cetaknya untuk bantuan. Nanti sekitar pukul 2:30 ya, kalau bisa sebelum 2:30. Sebelum 2:30 udah selesai nggak ya kira-kira? Nah, Ibu akan tunjuk secara random atau acak kelompok yang maju ke depan. Ya, jadi semuanya harus siap ya dengan
jawabannya. 2:30 siaplah. Bisa ada nih. Ini harus dibuat intervalnya. Harus ini kan berapa? Ini 1 kotak 1, ini 4 kotak kok 2. Harus sesuai intervalnya. Kalau enggak gambar kamu salah. Kamu nggak ngerjain Mas Lan? Bisa. Ngerti nggak? Iya, berusaha. Kalau ada yang nggak paham, langsung tanya ke Ibu ya. Mana lihat? Oke. Benar. Intervalnya disesuaikan ya, lebar. Misalnya kamu ambil berapa 2, ya misalnya 1 kotak 2 gitu. Samain X dengan Y. Ini nggak usah. Yang 2 ini aja. Yang ini. Fungsi linear dan fungsi kuadrat. Diselesaikan sampai buat grafik. Ya. Oh, cepat. Dicari sampai selesai menggambar grafik fungsi linier dan fungsi kuadrat ya. Kalau ini kan intervalnya kamu buat 2 kotak itu 1. Ini setengah kotak kamu buat 1. Harus sesuai intervalnya yang di sini yang X dengan Y. Itu ini biar bagus dia. Iya, biar grafiknya benar. Ininya udah dibuat persamaan kuadratnya. Mana lihat Ibu? Mana hasil persamaan kuadratnya? Ini diagram kamu. Ini persamaan kuadratnya. Oke. Ini udah paham semua nggak? Atau cuma Richard yang ngerjain? Richard sama Bu.
Oh, nanti ibu panggil ke depan, awas kalau nggak bisa ngerjain nilai satu kelompoknya ya. Bisa. Kalau dibikin di luar sini, di luar. Boleh ditarik keluar juga boleh. Jadi nanti grafik kamu kebesaran ya. Ya nggak apa-apa. Apa? Ya nggak boleh lah. Tapi itu kayak Kan kalau yang ke atas itu sumbu Y, yang ke ini sumbu X. tapi nanti Kok dibalik sumbu X ya, Bu? Apa? Yang kan bisa ditarik ke bawah sini. Ini kan bisa panjang. Oh, panjangin B. Iya, Jadi itu panjang dulu itu kotaknya harus buat dua. Berarti harus dari satu-satu boleh. boleh. Satu B kalau gitu biar bagus. Iya, buat interval juga nggak apa-apa. Ya misalnya kayak jaraknya kan, kamu buat 2 kotak 4 boleh, tapi ini 1-2-nya ya jadi mepet, satunya di sini. Jadi setengah kan, jadinya satunya di sini setengah kotak kan. Ya terserah, mau dipanjangin juga nggak apa-apa. Penting nggak perasaan. Pakai tulis. Hah? Kalau tulis di papan tulis. Di sana maju kan. Iya, nggak apa-apa di ini aja nanti dikecilin. Nggak ada Cindy ya. Kalau ada Cindy biasanya tik papan nggak? Nanti cancel ya. Halo. Yang seperti kemarin itu. Aslan kerjain juga biar paham. Kenapa? Ya, Richard ajarin caranya kalau Aslamnya nggak ngerti. Udah dapat persamaan kuadratnya. Oke. Iya, bukan nomor 1 sini. Oh iya. Harus di ini loh main kotakan. Salah enggak? Kan variabelnya bukan X ya, lebar L. Apa namanya apa? Aduh, belakangnya
Enggak. Kan fungsi linear dengan kuadratnya kalau udah selesai udah. Iya. Yang ini enggak usah. Sudah selesai? Belum? Kelompok siapa yang belum selesai? Kelompok siapa? Oh, kelompok Aslam dengan kelompok Rizky. Kenapa? Ya kalau kamu masukin L-nya 0, hasilnya 0 nggak? Luasnya. Kan turun lagi ke bawah kan ya? Ini kalau cat udah belum? Richard sama Richard sama Ronald mirip loh. Susah itu bedanya. Richard sama Ronald, Richie sama siapa yang mirip? Nih, Richie sama kamu mirip. Masih ada tuh. Udah? Udah? Belum? Kenapa? Sudah. Oh, sudah. Oke. Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 mana? Sudah selesai belum kelompok Indah? Dikit lagi. Kelompok 3 siapa? Kelompok 3 mana? Ada nih ya? Kelompok 4, kelompok 3? Belum. Belum. Kelompok Dani udah, kelompok 4 udah, kelompok 5 udah. Nah, tinggal 2 kelompok lagi, kita tunggu bentar lagi. Kenapa Clara? Yang ini juga
Oke. Sekarang kita mulai dari fungsi linear dulu. Yang masalah yang pertama. Siapa kelompok yang Ibu tunjuk nggak boleh menolak ya? Kelompok satu, silakan. Hanif, silakan maju Hanif. Biar agak cepat, nulisnya dibantu satu orang buat yang grafik. Spidolnya banyak. Apa? Perkenalan. Boleh, perkenalan kelompoknya siapa? Boleh? Mau maju ke semuanya? Ya, perkenalan. Oke, silakan. Yang lain silakan diperhatikan temannya. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menjelaskan soal fungsi linear nomor 1. Jadi, soalnya adalah Pak Tono, seorang pedagang jeruk. Ketika seseorang membeli 2 kg jeruk, pembeli tersebut membayar harga Rp8.000. Kemudian pembeli lain membeli 3 kg jeruk, pembeli tersebut membayar Rp12.000. Selanjutnya, ada pembeli yang membeli 4 kg jeruk dan Pak Tono mendapat Rp16.000. Buatlah sketsa grafik dari permasalahan tersebut. Baiklah, dari sini kita dapat tahu bahwa Siapa yang menjelaskan ininya, kan ada tahap-tahapnya. Boleh dibagi-bagi satu persatu. Tahap yang pertama apa? Jadi dapat tahu bahwa 2 kg jeruk seharga Rp8.000, 3 kg jeruk Rp12.000, dan 4 kg jeruk seharga Rp15.000. Boleh gantian menjelaskannya. Nah, di sini diketahui bahwa diagram panahnya seperti ini. Domainnya 2 kg, 3 kg, 4 kg, dan domainnya adalah Rp8.000, Rp12.000, dan Rp8.000. Dan ini adalah range-nya 2 kg, Yang lain perhatikan temannya siapa? Rp12.000 dan 3 kg ke Rp6.000.
gantian, yang lainnya boleh duduk. Dan ini adalah grafiknya seperti ada kilogram 1.000 dan kilogram 1.000 dan kilogram 2.000. Nah, di sini dapat diketahui bahwa grafiknya berbentuk linear atau berbentuk. Bagaimana? Sudah selesai? Sekian dari kami, apakah ada Kemudian yang tanya dulu, kasih dulu tanggapan atau ada yang ingin ditanyakan di kelompok 1. Ada yang mau ditanyakan? Silakan angkat tangan. Dari kelompok berapa? Ronald, silakan. Berdiri Ronald. Saya Ronald dari kelompok 3. Jadi saya bertanya, fungsi linear yang telah dilakukan dalam bentuk seperti apa? Jadi fungsi linear yang telah dilakukan dalam bentuk seperti apa? Yang ditanya Ronald, fungsi linearnya seperti apa? Aslam mau bertanya? Oh, satu-satu dulu ya Aslam ya. Nanti temannya bingung jawabnya. Nah, ayo siapa yang mau jawab? Jadi ini udah ada domain, kodomain. Nah, ini fungsi. Nah, benar yang ditanya si Ronald. Kan kita tadi gambarnya soal cerita ya. Berarti kan ada tahap-tahapnya nggak tuh? Ya, ada di LKPD ada tahapnya kan? Diubah dulu ke dalam bentuk fungsinya kan? Nah, ayo. Silakan. Siapa yang mau menjawab dari kelompok 1? Atau dari kelompok lain ada yang mau membantu? Indah, ya silakan. Dari kelompok berapa Indah? Ke depan aja Indah. Duduk dulu kelompok 1. Pedalnya kasih. Berdasarkan diskusi dari kelompok kami yaitu kelompok 2, kami berdasarkan dari grafiknya adalah fx sama dengan x kali 4.000. Jadi untuk harga 1 kilogram itu 4.000. Yang lain gimana? Sama semuanya? Ya, benar. Berarti kita harus menganalisisnya dari soal cerita tadi, ubah dulu ke dalam bentuk fungsi linear, di mana fungsi linear itu pangkatnya 1 ya. Berarti fx sama dengan bisa dibuat dalam bentuk, jadi dibalik aja Indah. Jawaban Indah udah benar, fx sama dengan 4000x. Ya, biasanya kan kita buat koefisiennya di depan kan? Variabelnya di belakang. Nah, gimana Renal? Oke, terima kasih Indah. Terima kasih kelompok 1 juga, kasih aplaus dulu. Nah, kita sebelum masuk kelompok 2, sebelum masuk ke soal yang nomor 2, agak boring kan siang-siang? Ya, kita tiktokan dikit. Kensin dah. Yang ya. Nggak apa-apa dengan yang kedua. Ayo, biar gak ngantuk. Ayo, Kensin. Apa? Ya boleh dah. 3, ayo. Ayo. Ayo yang lain berdiri. Masa yang bertiga aja yang berdiri? Masih ingat nggak?
Gimana? Ingat, mana matamu gitu. Natalin? Oke, silakan dicoba dulu, uji coba dulu ya. Bertiga dulu. Kasih contoh dulu untuk teman-teman ya. 1, 2, 3. Mana matamu? Nggak banget ini aja kemana bisa. Ayo cepat. 1, 2, 3. Mana matamu? Ini mataku, mata kiri, mataku, mata kanan, mataku, mata. Semangat lah, Kensin. Kita uji coba dulu ya, tes 1, 2, sama-sama. 1, 2, 3. Mana matamu? Ini mataku, mata kiri, mataku, mata kanan, mataku, mata. Belum kompak. Yang semangat lah, Kensin. Katanya ngantuk, ayo. Mana lagi? Ayo. Semangat, biar nggak ngantuk. Ini pada ngantuk semuanya. Yang siang udah mau sore nah. Ayo, 1, 2, 3. Mana matamu? Ini mataku, mata kiri, mataku, mata kanan, mataku, mata. Ibu, tengok si Richard kok nggak kompak Richard, kiri ke kanan Cat. 1 kali lagi yang kompak, yang keras. Mana matamu? Ini mataku, mata kiri, mataku, mata kanan, mataku, mata. Nggak kompak dah. Apa? Ya, silakan. Sini Ricci, mau putar jalannya. Masih ngantuk tak Kensin? Nah. Kalau masih ngantuk lagi ke depan maju lagi. Ayo kita lanjut. Nanti waktunya keburu habis. Nomor soal yang kedua. Ibu tunjuk kelompok 4. Tadi kelompok 1 udah maju, kelompok 2 udah menanggapi, kelompok 3 tadi udah bertanya, kelompok 4. Silakan. Bertiga temannya. Ya. Silakan Clara. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri sebagai moderator Clara Francisca, dan di sebelah saya ada Denny Chan dan Isla Jocelyn. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai fungsi kuadrat. Adapun permasalahan kita pada siang hari ini adalah Pak Budi akan membakar kebun sawit miliknya dengan kawat berduri yang berbentuk persegi panjang. Jika kawat yang tersedia adalah 20 meter, maka luas maksimum kebun tersebut adalah. Problematika sistematisnya akan dijelaskan oleh Denny. Kepada Denny kami persilahkan. Ayo identifikasi masalah tersebut. Apa yang kami pahami dari persoalan di atas? Masalahnya yaitu bagaimana kita memanfaatkan kawat 20 meter untuk memagari kebun Pak Budi. Penyelesaian masalah.
Jadi kita K sama dengan 2P tambah L. K-nya sama dengan 20 sama dengan kuah panjang tambah lebar. Ini dibagi semua masih bagi 2 menjadi 10 sama dengan Q tambah L. P sama dengan 10 kurang L karena 10-nya pindah ke kanan. Lalu untuk mencari ruang hasilnya kita menggunakan L sama dengan P kali L. L sama dengan L sama dengan P kali L. Apa bedanya L dengan L yang di depan belakangnya? L ini untuk menyatakan luas dan L luas meski panjang, dan L ini untuk menyatakan lebar meski panjang. Hurufnya diganti L-nya huruf kecil biar ada bedanya. L sama dengan P kali L, L sama dengan P kita masukkan yang ini tadi, jadi 10 dikurang L kali L. 10 dikali L dengan 10L kurang L kali L dengan L kuadrat. Ini kita pindahkan ke depan, 10L kita pindahkan ke belakang. Jadi rumusnya Fx sama dengan min L kuadrat ditambah 10L. Kita masukkan apabila X sama dengan 1 jadi 1, maka min 1 kuadrat ditambah 10 dikali 1. Hasilnya min 1 ditambah 10 sama dengan 9. F2 sama dengan 16, F3 sama dengan 21, F4 sama dengan 24, F5 sama dengan 25, F6 sama dengan 24, F7 sama dengan 21,
F8 sama dengan 16, F9 sama dengan 9, dan F10 sama dengan 0. Jadi jika dibuat dalam bentuk diagram panah, maka akan menjadi A 1 sampai 10, B 9, 16, 21, 24, 25, 24, 21, 16 dan 0. Ini untuk domain atau daerah asal, dan E melambangkan kodomain atau daerah lawan. Jika dinyatakan dalam himpunan pasangan, maka 1 dengan 9, 2, 16, 3, 21, 4, 24, 5, 25, 6, 24, 7, 21, 8, 16, 9, 10 dengan 0. Untuk diagram infografik akan dibuat oleh Visia. Di atas ini ada penggaris. Hujan ya di luar ya? Wah. Kenapa pada kipasan semua? Panas ya? Ini boleh dihidupin yang kipas tengah. Kalau yang kipas belakang berisik. AC-nya nggak seadem di kelas kalian ya. Apa enggak? Gimana? Oh, lebih mending. Mungkin AC kelas kamu baru dicuci, yang di sini belum dicuci. Yang kelompok lain, apakah tadi sama jawabannya? Ini udah dihapus sama Trisia, belum lagi kita bahas tadi.
jawabannya. Teman lain kan belum. Pulang-pulang nanti kita ulang terus. Siapa tahu temannya ada yang mau protes atau ada yang mau ditanyakan. Kensin ada yang mau ditanya ke Kensin? Jawaban kamu sama. Aslam mau nanya. Kenapa Aslam? Apa manfaat kita membuat fungsi linear itu? Oh, pertanyaan dari Aslam. Apa manfaatnya kita mempelajari fungsi linear dan fungsi kuadrat gitu ya? Garis mana? Oh, grafik ini. Nah, tadi kan sudah Ibu ini di infokusnya tadi. Kalau fungsi linear dibuat grafiknya kan kita tahu berarti dia tambah lama tambah ke atas ya kan? Misalnya tadi apa tadi contohnya? Masih ingat nggak yang fungsi linear? Itu soalnya. Contoh yang Ibu bilang penerapan dalam kehidupan sehari-hari tadi. Kecepatan. Berarti kan kita tahu kalau misalnya kecepatannya grafiknya kita lihat tambah lama tambah naik. Oh berarti dia tambah lama tambah cepat kan? Nah tapi kalau dia turun berarti dia kecepatannya menurun pelan. Atau simpelnya gini Aslam. Kamu misalnya ada data. Misal kamu lihat data pertumbuhan ekonomi gitu. Kayak di TV-TV itu kan pertumbuhan ekonomi. Kan ada naik, turun gitu enggak? Jadi kita bisa tahu ternyata dari tahun sekian sampai sekian ekonomi di Indonesia naik. Dari tahun sekian sampai sekian ekonominya turun, ya kan? Nah, itu kan bisa dilihat dari grafiknya. Udah Aslam? Oke. Sudah Trisia? Oh, cantik sekali Trisia grafiknya. Ini kalau dalam bahasa Indonesia namanya apa ya? Enggak majas apa gitu, memuji tapi sebenarnya belum dijelaskan Trisia. Tapi kalau misalnya kalian mengerjakan di buku jangan seperti ini bentuknya ya. Ini contoh tidak baik ya. Sangat tidak baik ini. Ini nggak jelas ini. Harus simetris. Empat ini mana dianya bentuknya. Tapi ya sudahlah ya. Bisa lah. Ya, silakan dijelaskan Trisia. Siapa tadi kelompoknya? Dani sama satu lagi Clara. Takut Trisia sendiri. Tahu. Ayo. Cepat nanti dijelasin. Aduh. Nah, nanti waktunya habis. Karena sudah dibuat dengan kelompok 4. Kelompok ini lagi belum maju. Maju Riji, jelasin Ji. Jelasin. Gimana dapat grafiknya seperti ini? Fungsi kuadratnya mana? Udah dihapus tadi ya? Ya silakan Riji. Dari grafik ini kan, Bu. Ya. Nah, tadi sudah didapatkan diagram panahnya dengan pasangannya. Lalu Apa diagram panahnya pasangan? oh, bermain dengan bermainnya kan sudah dipasang-pasangkan. Himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan. Lalu kita masukkan ke grafiknya. Himpunan berpasangannya 1, 9.
Berarti X-nya 1, Y-nya 9. Begitu pula dengan 2, 16, 3, 21, 4, 24, 5,25, 6,24, 7,21, 8,16, 9,9, dan 10,0. Nah, setelah dititik-titikin, kita bikin garisnya, dan terbentuklah garisnya terbentuk hiperbola. Parabola. Bentuknya apa? Parabola. Nah, jadi ya silakan. Terima kasih Ricci, terima kasih kelompok 4. Tadi kita kasih applause dulu. Sekarang dari dua permasalahan tadi, apa kesimpulannya yang bisa diambil? Oke, Indah. Silakan Indah. Terbentuk garis lurus. Kemudian fungsi kuadrat itu terbentuk parabola. Iya. Jadi dari permasalahan tadi kita bisa dalam kehidupan sehari-hari ternyata itu bisa dijadikan dalam bentuk matematika penyelesaiannya, ya kan? Nah, yang permasalahan yang pertama tadi kan tentang membeli jeruk gitu ya. Nah, itu tadi ternyata setelah digambar dia membentuk grafik fungsi linear. Nah, dari permasalahan yang kedua, dari perkebunan sawit kita bisa mencari luas maksimumnya. Dari gambar ini kita dapat di manakah luas yang paling maksimum? 25. Iya, yang paling tinggi kan? Di mana tadi X ini tadi menyimbolkan sebagai lebar. Iya, ada fungsi kuadratnya min L kuadrat dikurang 10L, ya kan? Min L kuadrat ditambah 10L, ya kan? Itu kan lebarnya, L-nya kan 1, L-nya 2, ya nggak tadi? Berarti ini lebar, yang ke atas ini menjadi luas. Berarti luas maksimumnya ada di 25 dengan lebar 5. Nah, berarti pelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu, belum selesai. Kita akan ada di pertemuan berikutnya. Ini kan grafiknya parabolanya melengkung ke bawah, ya enggak? Nah, kenapa dia melengkung ke bawah? Ada syaratnya nanti. Nanti ada juga parabolanya melengkung ke atas. Nah, bagaimana bentuk persamaan kuadratnya jika dia melengkung ke bawah atau melengkung ke atas? Dan dia nanti akan memotong di sumbu X juga. Nah, itu silakan nanti dipelajari di bukunya ya, untuk pelajaran berikutnya. Nah, untuk hari ini silakan duduk di tempatnya semula dan LKPD-nya dikumpulkan ke depan. Sudah dikumpulkan semua LKPD-nya. Belum pulang kan sih? Hujan juga. Ayo kembali duduk. Nah, ini di tangan ibu sekarang udah ada yang namanya refleksi, kan sih?
Mau nggak dikensin mata? Jadi refleksi ini adalah, tahu refleksi apa refleksi? Cerminan ya. Jadi kamu bercermin terhadap diri sendiri. Apa yang kamu pelajari hari ini, silakan diisi waktunya 5 menit. Ini cuma bukan soal matematika ini. Iya. Silakan diisi, lalu nanti dikumpulkan lagi ke depan, diopor aja ke depan. Apa? Iya lah, harus jujur. Tidak mempengaruhi nilai, cuma mempengaruhi nilai. Gak apa-apa, jujur aja. Pertanyaannya kan nggak susah. Apa kekurangan dari proses pembelajaran yang telah dilakukan hari ini? Ngantuk, panas. itu kekurangannya ada di sarana prasarana, bukan kekurangan pembelajaran. Apa gitu? Apa kata Riki tadi? Kadang nanti saling sekolah. Oh, kalau nyalain sekolah itu, aduh, beda lagi. Ayo diisi, kalau udah diisi diopor lagi ke depan. Kalau misalkan tidak ada jawabannya, berarti strip lagi. Apa yang tidak ada jawaban? Untuk alam puasa tidak ada. Iya. Yang mana yang nggak ada jawaban? Ini yang iya. Oh, kenapa nggak ada kekurangan pembelajarannya? Nggak ada hubungan yang udah kekurangan. Serius nggak ada kekurangan? Jadi strip tidak ada kekurangan. Diisi saja, tidak mempengaruhi nilai kok. Iya, serius. Bu Vicky ngajarnya marah, buat nggak apa-apa. Ini kekurangannya cuma panas dari tadi ya. Ya, terserah. Kegiatan ini habis setelah selesai belajar. Ya, jadi kan tindak lanjutnya ini kan udah belajar nih fungsi linier dengan kuadrat. Tindak lanjutnya itu apalagi yang perlu disiapkan untuk pembelajaran ke depan. Bukan tindak lanjut setelah keluar dari kelas ini. Nanti kamu buat pula tindak lanjutnya, makan, pulang. Ya, kalau sudah dikumpul, opor aja ke depan biar nggak berdiri semua. Ya, opor. Namanya dibuat semua ya? Apa? Udah. Terisinya udah diopor? Udah. Nilai kamu yang kurang apa ya? Nilai yang kurang. Oh, nanti mereka dulu ya. Kemudian di buku nilai itu kalau ada yang kurang nanti bukan lagi. Ini isinya yang soal nomor 2, kekurangan dari proses pembelajaran pada
panas, lapar, itu semua. Kalian aja kepanasan, apalagi kelas yang nggak pakai AC. Ayo, udah semua dikumpul? Mau posisi udah semua? Ini? Oke. Oke, karena waktunya sudah habis, kita tutup pembelajaran hari ini. Nanti Ibu akan berikan tugas via WA. Dikerjakannya nggak apa-apa di pertemuan berikutnya saja nanti ya. Untuk nilai pengetahuannya selain dari yang LKPD, ini kan tadi kelompok ya, nilai keterampilan. Oke. Nah, jatuh. Silakan bersiap-siap tasnya. Sudah siap? Siapa yang biasa menyiapkan, ketua kelas? Ya, boleh. Silakan disiapkan. Selamat sore, silakan pulang.